Nur Fatimah sama Baik Yuli. Terus Azizir Rahman. Hadir Pak, hadir. Azizir Rahim. Azizir Rahim hadir. Terus Agil Rahman. Agil Rahman Hadir Pak. hadir juga. Agil Rahman jawabannya bagus ya. Ada keliru sedikit. Salah tapi... itu Pak. Hah? Saya sih salah saya rasa Pak. Nanti saya jelaskan bagaimana penyekorannya. Jadi kalau Agil Rahman Nah, itu iya, Pak. nilainya itu 8,2. Loh, kok bisa 8,2 Pak? Nanti ada penjelasan penilaiannya. Tapi bagus kalau 8, udah bagus 8,2 sudah dapat nilai A itu. Zamroni Rahmat. Zamroni Rahmat. Are you there? Apa? Oke. Zamroni Rahmat. Rosi mau kemana itu Rosi itu naik motor? Rosi sama Zamroni ya? Oh bukan. Enggak. Wah, mati dia. Jangan mau ngebully. Bem lain Rosi. Rosi. Where are you going, no? Lalu Pak. Wah, ini nih. Apa? Jangan sambil lihat HP ya, HP-nya dikantongin aja. Tuh Destri Ramadanti. Destri, apakah ada di sini? Destri tidak ada namanya. Ada Pak. Ada? Ada. Mana dia? Oh ini Destri Ramadanti. Sudah sarapan Mbak Destri? Alhamdulillah belum. Rosiana hadir. Lili Ulaili Safitri. Lili Ulaili Safitri. Teman-teman yang pertama kali submit jawaban itu Lili. Hadir Pak. Yang pertama kali submit jawaban latihan itu Lili. Hasilnya bagaimana? Tanya ke Lili. Kemudian yang terakhir Baik Yuli Susanti. Baik Yuli hadir. Oke, ada yang belum dipanggil? Hadir, saya belum. Siapa Mbak? Ika Marliana Ulandari. Ika Marliana Ulandari. Ika Marliana Widya Haitun, Pak. Ulandari. Oke, terus yang lain? Widya. Widya. Widya Haitun Niswah. Widya Haitun Niswah. Widya Haitun Niswah juga jawabannya bagus. Terus ada lagi? Udah. Gilang. Gilang. Tadi Gilang saya tulis tidak hadir. Gilang. Oh Gilang. Gilang siapa yang buatin jawaban tuh Lang? Latihannya? Dibantuin dari malam Pak sama Destri ngerjain. Oh sama Destri. Destri. Deket kosnya soalnya Pak. Oh Destri belum saya koreksi nih kelihatannya. Ada lagi yang belum dipanggil? Nurul Arda. Nurul Arda belum ya? Oke, sekarang kita ke materi. Kita ke materi. Cara menghitungnya untuk populasi sampel teman-teman itu yang jelas harus menggunakan alat bantu. Apa alat bantunya? Bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan Excel. Saya ambil contoh yang di sini ya. Ini rumusnya untuk menentukan sampel. Rumus apa ini? Rumus ini namanya rumus Isaac dan Michael. Dia yang menemukan rumus ini. Jadi kalau teman-teman besok melakukan penelitian kuantitatif, terus datanya diperoleh dengan angket, ini salah satu cara rumus untuk mencari
atau menentukan berapa sampel yang kita perlukan. Contoh misalkan di sini kita punya populasi. Populasinya ada 248. Kalau sudah ketemu populasi 248, tinggal dimasukkan ke rumus. Nilai-nilai yang lain itu sudah ada. Yang seperti huruf X pangkat 2 ini dibaca C square. Nah, C square-nya itu nilainya tetap tidak berubah. C square-nya tetap tidak berubah. Di sini tertulis di atasnya C square-nya adalah 3,841. Jadi teman-teman tidak boleh ganti dengan angka yang lain. Tetap 3,841. Terus P-nya 0,50. Ini juga jangan diganti. 0,50. Sebenarnya boleh diganti, tapi kalau untuk pertama ini teman-teman pakai 0,50 saja. Apa artinya proporsi populasi? Jadi kita mengambil minimal 50% dari populasi. Bisa turun, bisa lebih. Biasanya sih yang disarankan itu lebih dari 50%. Kemudian derajat kebebasan 0,05. 0,05 ini juga bisa berubah, bisa jadi 0,01 atau 0,10. Itu pun tergantung kondisi. Nah, teman-teman di contoh yang kali ini kita pakai yang standar saja. P-nya 0,50, derajat kebebasannya 0,05. Nah, tiga nilai ini sudah kita tentukan, sudah kita peroleh. Dengan mengetahui jumlah populasi, kita bisa langsung melakukan perhitungan. Bagaimana cara melakukan perhitungannya? Saya share screen. Kalau saya ada kalkulator, tapi biar terdokumentasi, saya mengerjakannya dengan Excel. Saya share Excel-nya. Oke, ini dia. Di sini saya sudah tuliskan, saya copy paste rumusnya. Ini rumusnya. Jadi kita harus menulis dulu apa saja yang diketahui. Kalau misalkan menggunakan Excel, diketahui. Apa saja yang diketahui? N. N-nya berapa? N-nya ada, kalau kita kembali ke contoh itu 248. N besar ya. Populasinya itu 248. Terus C square. Saya tulis seperti ini C square-nya. C square-nya nilainya tetap 3,841. Kemudian P-nya itu 0,50. Dan yang terakhir D itu sebesar 0,05. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal masukkan ke rumus kalau menggunakan Excel. Sampelnya adalah, tinggal masukkan ke rumus yang ini, yang di atas ini. Sampelnya adalah sama dengan. Nah, kalau dengan Excel, awali dengan sama dengan. Kemudian buka kurung 2 kali. Buka kurung 2 kali. Yang kita masukkan pertama adalah nilai C square. Mana nilai C square-nya? Ini tinggal kita klik. Terus tanda titik. Tanda titik itu artinya tanda kali. Kali N. N-nya berapa? N-nya 248. Kita klik di 248. Terus kali P. Titik P itu artinya kali P. Berapa P-nya? Klik di angka P. 0,5. Terus tutup kurung kali. Buka kurung lagi. Buka kurung yang kedua ini untuk yang 1 kurang P. 1 itu juga tidak boleh dirubah. 1 dikurangi P. P-nya berapa? P-nya klik lagi di sini 0,5. Tutup kurung 2 kali. Kita sudah dapat di bagian yang atas. Selesai di bagian yang atas. Kemudian per. Per kalau di Excel yang tanda miring. Oke. Kalau sudah, buka kurung lagi. Per, buka kurung 2 kali. Buka kurung 2 kali. Yang pertama D kuadrat. D-nya adalah 0,5. 0,05. Ini dia, kita klik. Terus di sini dia tertulis D10. Pangkat 2. Itu yang teman-teman tidak boleh lupa. Pangkat 2. Terus kali N kurang 1. Nah, karena dia ada kurung. Di sini D kuadrat N kurang 1 ini artinya D kuadrat dikalikan N kurang 1. Karena kita pakai Excel,
Kita sudah kuadratkan D-nya, kemudian kali pakai tanda bintang, kemudian buka kurung, N kurang 1, N-nya 248, dikurangi 1, tutup kurung 2 kali. Terus tambah, kita sudah sampai di plus sini. Buka kurung lagi, C square. C square. C square-nya berapa? Kita klik di angka C square. Dikali P. Dikali P. P-nya 0,5. Klik lagi di nilai P ini. Terus kali. C square kali P kali 1 kurang P. 1 kurang P kita masukkan pakai buka kurung, 1 dikurangi P. Tutup kurung 2 kali. 3 kali. Jadi seperti ini tampilannya. Kalau sudah tinggal tekan enter. Ketemunya 1509377. Kalau kita cek materi, dia seharusnya sama. Di materi nih ketemu 150,94. Kita di Excel tadi 1509377. Ini kalau kita bulatkan Excel ini, kalau kita bulatkan Excel hasil perhitungan menggunakan Excel tadi menjadi 2 angka. Klik kanan di hasil yang diperoleh, format cell, kemudian kita pilih number, di sini ada general, ada number, dan seterusnya. Kita klik di number, kemudian decimal place-nya kita buat jadi 2. 150,94. Ini kemudian kalau kita mau bulatkan jadi 191. Atau misalkan bisa tambah banyak 155. Atau kalau mau lebih aman dalam pengambilan sampel, kita ambil agak banyak lebihnya 160. Jadi pengambilan sampel kalau berdasarkan rumus dia 150,94 atau 151. Tapi biar aman kita tambahkan jadi 155. Biar lebih aman lagi tambahkan 160. Kenapa ditambahkan, Pak? Jaga-jaga kalau ada, misalkan kita nyebarin angket nih ke 150 orang, sampelnya kan 150 berdasarkan rumus. Ternyata ada yang tidak mengembalikan, misalkan 5 yang tidak mengembalikan. Nah, itu berarti sampel kita kurang. Tadinya 150, karena 5 tidak mengembalikan, dia jadi 145. Jadi tidak sesuai dengan rumus. Jadi kita lebihkan jadi 160 misalkan. Itu jaga-jaga kalau ada responden yang tidak mengembalikan instrumen atau angket. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Pak, masih bingung, Saya, Pak, Pak. cara ya gantian. Dilan dulu. saya masih bingung, Pak, cara mengalihkannya tuh. Mengalihkannya yang mana yang dibingungkan? Semuanya. Semuanya. Ya, Pak. Oke, kalau semuanya. Ngitungnya pakai apa dulu nih? Jangan dilihat ya, kalau cuma dilihat keriting Anda. Harus dihitung. Pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Kalau kalkulatornya apa? Pakai HP. Pakai HP. Sama enggak ya dengan kalkulator di laptop? Sebentar. Kalkulator HP. Kurang lebih sama lah ya mungkin tampilan kalkulatornya. Saya coba share pakai pakai kalkulator. Bagaimana menghitung menggunakan kalkulator. Kalau menggunakan kalkulator, sudah kelihatan kalkulator yang saya share? Sudah, Pak. Nah ya. Tadi kita sudah punya beberapa data yang diketahui. Pertama N-nya 248. Kemudian C-square-nya 3841 dan seterusnya. Kalau teman-teman pakai kalkulator, caranya kurang lebih sama dengan yang di Excel tadi. Pertama, awali dengan buka kurung. Buka kurungnya berapa? Buka kurungnya boleh 1, boleh 2. Kita coba 1 dulu ya. 1. Buka kurung 1. Terus masukkan angka C-square-nya. C-square-nya berapa?
3841. 3,841. Kemudian kali N. N-nya berapa? 248 kali P. P-nya berapa? P-nya 0,5. Terus kali lagi. Sudah sampai mana kita? Sampai sini ya, sampai P buka kurung 1 kurang P. 1 kurang P. Berarti kita masukkan buka kurung 1 lagi. 1 kurang P. P-nya 0,5. Tutup kurung 2 kali. Kita sudah di bagian yang atas. Penyebutnya. Penyebutnya. Sekarang kita di bagian bawah pembilang. Per itu berarti kalau pakai kalkulator dia bagi. Terus karena dia satu di bawah itu satu bagian, maka kita masukkan tanda kurung biar aman 2 kali saja. Di rumus D kuadrat, D-nya 0,05, masukkan angka 0,05. Pangkat 2. Cari di kalkulator yang mana yang menunjukkan pangkat 2. Ini kan X pangkat 2. X pangkat 2. Salah ya. Salah pencet. Pangkat 2. Dia kepencet 2 kali. Ini bisa dihapus ya. Saya ulangi. Saya ulangi dari pertama. Tidak boleh salah pencet ya ini. Buka kurung 1 kali G square, G-square-nya 3,841 kali N-nya 248. 248 kali P, P-nya 0,5 kali buka kurung 1 kurang P, 1 dikurangi 0,5. Tutup kurung 2 kali. Kemudian dibagi. Bagi buka kurung 2 kali D kuadrat, D-nya 0,05 pangkat 2. Oke, terus kali. Di sini terlihat kali N kurang 1 buka kurung. N-nya 248 dikurangi 1 tutup kurung. Terus kali, kali tambah ya. G-square-nya ini biar aman kita tambahkan kurung lagi. G-square 3,841. 841 kali P. P-nya 0,5. Terus kali yang terakhir buka kurung 1 dikurangi P 0,5. Tutup kurung. Kalau di kalkulator tutup kurungnya cukup 1, nanti yang belakangnya ikut. Kalau sudah klik sama dengan. Ketemunya 150,9377. Kalau saya copy ini, saya copy hasilnya ini ke Excel. Yang tadi perhitungan kita. Ini 150,9377. Kalau kita bulatkan jadi 2 angka belakang koma, jadi sama dengan yang ini. Jadi sama dengan yang menggunakan Excel. Itu kalau menggunakan kalkulator. Jadi dia prinsipnya sama saja teman-teman. Mau pakai kalkulator, mau pakai Excel, dia hasil perhitungannya sama-sama.
Itu yang sekali jalan teman-teman ya. Sekali jalan. Teman-teman bisa melakukan perhitungan itu dengan dihitung satu-satu. Nah, cuman kalau dia dihitung satu-satu, dia lama. Seperti apa contohnya, Pak? Contohnya misalkan, saya kembali ke materinya. Dihitung satu-satu bisa, tapi lama. Mana-mana sih sebenarnya teman-teman boleh menghitung satu persatu, boleh juga tidak. Contohnya ini. Bagaimana cara menghitungnya, Pak, kalau satu-satu? Kita hitung dulu satu-satu. 3841 kali 248. Catat hasilnya berapa. Terus kalikan dengan 0,50. Catat hasilnya berapa. Terus kalikan 1,05. 1 kurang 0,5. Ketemunya kan 0,5. Kali 0,5. Catat hasilnya berapa. Udah ketemu tuh di atasnya berapa. Yang bawah juga gitu. Kuadratkan dulu yang 0,05. Kalikan dengan 248 kurang 1. 248 kurang 1 itu 247. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Itu kalau satu persatu. Kalau mau sekaligus dengan cara yang tadi itu. Dengan Excel atau dengan kalkulator. Ada yang nanya di grup kalau tidak salah. Itu yang saya tuliskan itu ya kurang lebih seperti itu kalau mau sekali jalan. Seperti itu ya. Untuk perhitungannya. Yang jelas harus dihitung. Tidak boleh tidak dihitung. Kalau cuma dilihat pasti pusing. Ada lagi yang ditanyakan? Rosi sudah nyampe rumah? Putar balik, Pak. Terbalik. Iya, jangan ngezoom kalau lagi naik motor. Bukan, maksudnya HP saya ada Assalamualaikum, ketinggalan Pak. pas saya nyampe. Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, ya gimana, Gus? Cara menghitungnya supaya lebih singkat dapat itu. Gimana caranya, Pak? Nggak bisa, karena dia banyak komponen. Caranya kalau mau singkat, ya sekali jalan tadi itu. Sekali jalan. Oh iya, Pak. Yang pakai Excel ini, Kalau teman-teman sekali tulis jalan gimana cara kayak tadi, Pak? kayak ini. Teman-teman tulis dulu apa yang diketahui dari soal, N-nya berapa, Q² berapa, P-nya berapa, D berapa. Kalau yang 3 ini kan sudah pasti. Sudah pasti kan? Sudah tidak berubah lah kita anggap. Yang berubah itu tinggal N populasinya. Tinggal N populasinya. Kalau teman-teman hitung pakai Excel, rumusnya ini. D8. D8 itu yang mana? D8 itu yang ini. Yang ada komponen-komponennya. Tinggal dimasukkan sesuai dengan rumus. Jadi kalau teman-teman sudah ketemu seperti ini, mau berapapun soal yang dikasih, contoh ya. Contoh, misalkan, saya copy ini. Mau 10 soal dikasih perhitungan sampel, gampang. Widya misalkan. Widya, populasinya misalkan ada berapa? Apa, Pak? Sebutkan satu jumlah populasi. Saya mau hitung, kita mau praktik hitung sampelnya berapa? Populasi 450. Berapa kira-kira? 450. 450. Tadi saya copy paste yang di atas ya, 450. Kalau sudah, tinggal saya blok yang ini, kemudian saya copy, saya taruh di pas barisnya sama Q². Seperti ini. Ini pas barisnya ya. Biar dia sama, biar tidak berubah urutannya. Tinggal saya paste. Ketemu 207. Dibulatkan jadi 208. Biar lebih aman jadi 210. Bisa 215, bisa 220. Berapa lagi? Contoh, si yang bagus jawabannya kemarin itu si Gilang. Gilang, atau nggak usah Gilang lah. Si Mbak Yuli Susanti. Where are you, Mbak Yuli Susanti? Iya, Pak. Mana dia? Iya. Mbak Yuli, berapa dapat skor untuk nomor 1? Belum saya. Jauh. Hah?
Berapa jawaban? Ini 207,74 Pak. 207. Ah, sama kan sama ini? Iya. Mau dikasih soal berapapun, kalau kita sudah hitung satu dengan Excel gampang. Kan ini, saya mau misalkan populasinya, tadi saya sudah copy paste yang ini, saya taruh di sini. Misalkan populasinya, N besarnya itu sebanyak 725. Berapa sampelnya? Teman-teman perhatikan yang di sini, dia akan berubah. Ya, dia akan berubah. Berapa sampelnya kalau populasinya 725? Saya ketik di sini 725. Ya langsung berubah 251. Kalau 327 mau Pak? Kalau 327 tinggal saya ganti angkanya. 176 dibulatkan jadi 177, dibulatkan jadi 180. Itu kalau dengan Excel. Itu cara cepat. Kalau kalkulator, teman-teman harus masukkan ulang angkanya. Kalau Excel, tinggal copy paste. Atau ganti yang di sini. Mau berapa misalkan? 1250 populasinya. Dia otomatis berubah di sini. Dia otomatis berubah di hasilnya. Kalau 10.000 Pak, tinggal masukkan 10.000. Otomatis dia berubah. Kalau 90 Pak, otomatis berubah. Itu cara cepat. 80 Pak. Berapa? 80. 8, tinggal masukkan angka 80, selesai. Loh, dapatnya dari mana Pak? Ini kan dia sudah ada rumusnya teman-teman. Sudah ada rumusnya. Dari mana kita lihat rumusnya? Ini hasil ini sudah kita ketikkan rumusnya. Di mana rumusnya? Rumusnya di sini. Di 8 itu berarti kolom D baris ke-8. D7 berarti kolom D baris ke-7. Itu seterusnya. Jadi tidak ada alasan teman-teman besok kalau dapat soalnya tidak bisa menjawab. Ada lagi yang populasi sampel? Bisa dengan cara satu-satu. Bagaimana contohnya kalau satu-satu? Lama guys. Lama guys. Oke, kita coba ya yang satu-satu ya. Kita cari yang satu-satu. Misalkan tadi saya di ini ya. Ini saya copy dulu ke Word. Tunggu sebentar. Saya copy ke Word. Bagaimana caranya Pak kalau satu-satu Pak? Bisa pakai satu-satu. Gampang. Saya share screen-nya dulu. Ini ya. Word, saya tampilkan di Word. Bagaimana Pak caranya kalau satu-satu? Kalau satu-satu, pertama kita harus cari dulu, kita tulis seperti ini. Kita tulis angkanya dulu. C-square-nya berapa? C-square-nya 3,841. Terus kali ini lah. Kali tapi kalau kali ini nih ya. Kali N-nya 248. Terus kali lagi P-nya 0,5. Terus kali lagi buka kurung 1 kurang P-nya 0,5. Tutup kurung. Di sini kurang titik. Bawahnya juga seperti itu. D kuadrat. D-nya itu berarti 0,05. Kita tuliskan 0,05. pangkat 2 kali buka kurung atau nggak usah lah. Bolehlah kali N-1 buka kurung dulu, N-nya itu 248 dikurangi 1 tutup kurung, terus tambah. Kita sudah sampai ditambah yang ini
C-square. C-square-nya itu 3841. 3,841. Dikali P-nya 0,5. Terus kali lagi 1 kurang P. 1 kurang P-nya 0,5. Gimana cara menghitungnya, Pak? Kita cari yang atas dulu. Cara yang atas. Yang pertama ini 3841 kali 248. Kita tulis di bawah. 3,841 dikali 248. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 3841 kali 248. Anybody? Halo? 952, Pak. Berapa? 952, 9 52, 52, 568. 568. Kita sudah dapat yang ini ya, yang 3841 kali 248. Terus ini kita kalikan dengan 0,5. 952,568 kali 0,5. Berapa hasilnya? Help me please. Agil Rahman. Ada Agil Rahman? Iya, Pak. 47, Mana Agil Rahman yang jawab? 952,568 kali 0,5. Berapa hasilnya? 476,284. 284. Kita sudah ketemu yang dikalikan sama P. Hasil ini kita kalikan lagi sama 1 kurang P. 476,284 kali 1 kurang P. 1 kurang P itu berarti 1 kurang 0,5. Ini enggak usah pakai kalkulator. Langsung aja. 1 kurang P sama dengan 1 kurang 0,5 ketemunya 0,5. Nah, ini berapa hasilnya, Mas? Agil. Mana dia Agil? Sebentar, Pak. Dua tiga delapan 238,142. 142. Kita sudah ketemu teman-teman bagian yang paling atas, kita tuliskan di sini 238,142. Sekarang yang bawah juga seperti itu. Yang bawah juga seperti itu. Kita hitung satu-satu seperti cara tadi, kemudian hasilnya kita taruh di sini. Kalau dengan Excel cara-cara itu tidak perlu, tapi bisa juga dihitung satu persatu menggunakan Excel. Contohnya misalkan yang tadi, kalau saya tinggal copy rumusnya yang di yang di sini. Yang setelah saya copy seperti ini, kemudian saya ketik di bawah hasil tadi, kemudian saya paste, enter. Ketemunya 15775. 15775. Saya masukkan ke sini 1,577. 7-nya ada 1, 2, 3. Ada 3, 5. Tinggal dibagi atas bagi yang bawah. Coba sekarang saya minta bantuan siapa yang dapat 10 ini untuk nomor 1. Yuli. Yul. Ya, Pak. Berapa hasilnya yang ini? Yang mana? 238,142 bagi 15775. 238,142 bagi berapa? Dibagi
bagi 1577 75. 75. Ih, banyak banget. Berapa? 0,00150937. Loh, kok beda hasilnya? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Kok hasilnya beda? Sebentar. 0,001. Kok beda sama hasil kita yang itu? 38,142 bagi 157,775. Ya. Ya, itu saya Wasina. Oh iya, salah. Berapa? Bentar, Pak, salah. Salah. Kok beda sama hasilnya yang ini loh? Hasilnya yang ini. Salah. Harusnya sama. Bentar, Pak, salah pencet tadi. Jangan 248. salah pencet, bahaya. Koma, 248, koma. Udah nih. Yang Ya, aku tadi lihatin namanya. 142, 1,142. 142 dikali Kali pada bagi. bagi Dibagi 157, 157. 1,57775. 157,2758675328. Ya, banyak banget, Pak. Coba ulangi ya pakai kalkulator ya. Tulis ya. Kalkulator Iya, Pak. HP boleh. 238, 238, koma 142 142 bagi bagi 1,57. Sudah 57? udah 77 77 5 5 sama dengan 150,93. Ini kan nih. berapa? 150,93. Ya, 150,9377. Hasil ini sama dengan yang kita hitung pakai Excel tadi. Itu kalau dihitung satu persatu, bisa hitung satu persatu, satu-satu. Jadi ketemu bagian atas dan seterusnya. Atau bisa dengan sekali jalan. Sekali jalan dengan Excel seperti ini. Teman-teman harus membiasakan mengerjakan dengan Excel ya. Kenapa? Karena dengan Excel itu bisa praktis. Saya enggak bisa, Pak. Teman-teman lihat lagi rekaman Zoom ini, nanti kita share di YouTube. Di sini udah kelihatan nih rumusnya nih. D8 itu maksudnya apa, Pak? D8 itu maksudnya apa, Pak? D8 itu berarti nilai yang ada di kolom D. Ini kolom D-nya, baris ke-8. Begitu seterusnya. Jadi teman-teman harus familiar dengan Excel. Apalagi teman-teman APMP harus biasa dengan laptop. Program yang paling sering dipakai itu adalah Excel. Harus familiar dengan Excel. Dan sekaranglah saatnya untuk mulai membiasakan diri dengan Excel. Oke, sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Kita lanjut. Itu untuk populasi sampel. Lanjut ya. Ini tidak ada mata. Sudah. Dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke populasi sampel. Oke, populasi. Pengujian hipotesis. Teman-teman, dari beberapa jawaban teman-teman, ada yang sudah bagus sekali. Seperti siapa yang bagus? Yang bagus itu misalkan si si Gilang Arya Pratama itu bagus.
Untuk jawaban keduanya bagus. Terus Widya Haitun Niswah keren. Agir Rahman juga bagus. Bagus dia. Agir Rahman untuk yang nomor 2-nya. Bagaimana cara mengerjakannya? Teman-teman harus baca materi dulu. Harus baca materi dulu. Di materi pengujian hipotesis itu ada langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis. Saya share screen-nya dulu. Ini baru pengantar uji hipotesis. Soalnya kedepannya kita akan banyak sekali melakukan, semuanya adalah tentang pengujian hipotesis. Jadi ini pengantarnya. Ini awal mulanya, kemudian hipotesis yang kita ajukan itu ada 2, ada HO sama HA. Kalau H0 itu dia mesti harus memuat tanda sama dengan. Kayak ini nih. Sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Sedangkan HA-nya kebalikan dari HO, H0. Tidak sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar. Harus memilih salah satu. Dia berpasangan, teman-teman. Dia berpasangan. Kalau H0-nya sama dengan, kalau H0-nya sama dengan, maka HA-nya tidak sama dengan. Kalau H0-nya lebih kecil sama dengan, maka HA-nya lebih besar. Sorry, lebih besar. Kalau dia lebih besar sama dengan, maka dia di sini, lebih kecil. Jadi harus bertolak belakang. Tuh. Terus, itu langkah pertama ya, dalam pengujian hipotesis, teman-teman harus menyatakan hipotesis. Dari jawaban teman-teman, ada yang sudah seperti itu, good. Ada yang belum, langsung melakukan perhitungan. Nggak boleh kalau melakukan perhitungan, harus menyatakan hipotesis dulu. Terus yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi ini biasanya disebutkan dalam soal. Disebutkan dalam soal. Biasanya yang dipakai itu 0,05. Ada juga 0,01, tapi lebih sering 0,05. Kalau di penelitian ilmu sosial itu yang sering dipakai 0,01. Kalau di kesehatan itu mungkin 0,01 atau lebih kecil dari itu. Terus langkah yang ketiga dalam pengujian hipotesis itu adalah menentukan kriteria keputusan. Menentukan kriteria keputusan. Menentukan kriteria keputusan. Kriteria keputusan itu maksudnya seperti ini. Kita punya 2 hipotesis, H0 sama HA. Kita harus menentukan kapan H0 itu diterima atau kapan H0 itu ditolak. Biasanya bahasa yang digunakan itu adalah untuk kriteria keputusan H0 ditolak jika. H0 ditolak jika biasanya nanti kalau kita pakai uji, misalkan ujinya uji T hitung lebih besar atau lebih kecil dari T tabel. Jadi perbandingan antara nilai hitung dengan nilai tabel. Apa itu ya? Itu langkah yang ketiga, menentukan kriteria keputusan. H0 ditolak jika, itu biasanya bahasa yang digunakan. Kemudian langkah yang keempat, melakukan perhitungan. Jadi teman-teman sudah ada yang seperti ini, itu sudah bagus, melakukan perhitungan. Apa yang dihitung untuk mencari nilai hitung? Untuk mencari nilai hitungnya. Kalau di contoh kita berikut ini, mencari nilai T hitung. Kemudian menarik keputusan dan kesimpulan. Nah, jadi kita sudah punya hipotesis, kemudian kriteria, ada perhitungan nilai hitung, kemudian keputusan. Keputusan itu bunyinya selalu tentang apakah H0 ditolak atau diterima. Sedangkan kesimpulannya terkait konteks. Ini contoh-contoh. Contoh-contoh pengerjaannya. Contoh-contoh kasus. Teman-teman bisa baca. Kalau teman-teman sudah baca, mungkin ada yang belum dipahami, di bagian mana yang belum dipahami? Silahkan ditanyakan. Saya, Pak. Ya, Agil ya. Ya, Pak. Coba
Lihat materinya, Pak. Sharing di situ. Materi. Contoh materinya, Oke. soalnya. Soalnya apa contoh materi? Materi ya. Ya. Yang ini, Contoh Mas. soalnya, Pak. Contoh soalnya. Contoh Iya, soalnya di bawah. itu sebentar. Kelas B. Bukan, Pak, yang tadi itu, Pak. Yang di bawah tadi. Oh, bukan ini. Ya. Bukan ini, Pak. Yang Materi tadi ya. yang Bapak share di learning itu ya. Nih. Terus Iya, Pak. Di yang bagian bawah. mana? Bawah? Ya. Nah, itu, Pak, yang nomor 3. Nomor 3. Yang mana? Ya. Yang minus dikurang tabel itu. Ini ya. Ya. Min T tabel. Oh ya. Kalau Ini cara membedakannya, Pak. cara membedakannya. Ya. Kalau ya di pengujian hipotesis itu ada yang namanya uji 2 sisi, ada uji 1 sisi. 1 sisi itu ada yang sisi kiri, ada yang sisi kanan. Saya mulai dari situ ya. Saya coba buatkan ilustrasinya. Jadi kalau berdasarkan hipotesis alternatif itu bisa 3 kemungkinan. Ya, hipotesis itu bisa 3 kemungkinan. Apa saja kemungkinan hipotesis alternatif? Yang pertama, ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia menggunakan notasi tidak sama dengan. Seperti ini. Kemudian yang kedua dia menggunakan notasi lebih kecil sama dengan. Dan yang terakhir dia menggunakan notasi bukan lebih kecil sama dengan, tapi lebih kecil saja untuk HA-nya. Kemudian yang kemungkinan yang ketiga lebih besar. Kalau hipotesis alternatif, kemungkinan hipotesis alternatif itu seperti ini 3. Kalau dia menggunakan yang sama dengan, maka dia disebut dengan, kalau di statistik itu disebut dengan uji 2 sisi. Uji 2 sisi. Apa maksudnya uji 2 sisi? Saya kasih ilustrasinya di sini. Uji 2 sisi. Yang dimaksud dengan uji 2 sisi itu adalah wilayah penolakannya itu ada di 2 sisi. Kalau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan, maka wilayah penolakan hipotesisnya itu ada di sisi kiri dan sisi kanan. Saya ditandai dengan seperti ini. Terus yang ini disebut dengan wilayah penolakan hipotesis. Saya ganti anunya saja cukup. Kalau dia tidak sama dengan hipotesis alternatifnya, maka wilayah penolakannya itu ada di 2 sisi. Ini kurva normal, ya, ada di pembahasan normalitas nanti. Ada 2 sisi, jadi dua sisi itu sisi kiri dan sisi kanan. Kalau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan. Kalau hipotesis alternatifnya, saya turunkan dulu. Ini yang 2 sisi.
Kalau yang satu sisi itu yang hipotesis alternatifnya lebih kecil atau lebih besar. Kalau dia lebih kecil, maka dia wilayah penolakan H0-nya itu ada di sebelah kiri. Hanya di sisi sini. Jadi wilayah penolakan hipotesisnya hanya ada di sisi sini saja. Kalau dia lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, hipotesis alternatifnya lebih kecil. Yang ini. Jadi wilayah kiri. Karena dia lebih kecil, maka nilai tabelnya itu selalu ditambahkan dengan min. Jadi nanti kita lihat di tabel T itu semuanya positif. Semuanya nilainya positif, dituliskan positif. Tapi kalau uji hipotesisnya uji sisi kiri, menggunakan tanda lebih kecil, maka wilayah penolakannya ada di sebelah kiri. Nilai T tabelnya menggunakan tanda lebih kecil. Jadi kalau dia lebih kecil seperti ini, maka dia disebut dengan uji sisi kiri. Kebalikannya dengan yang kalau dia menggunakan notasi lebih besar, maka dia disebut dengan uji sisi kanan. Kenapa sisi kanan? Karena wilayah penolakannya ada di sisi kanan. Dia ada di sini. Dan nilai tabelnya itu positif. Ya, jadi seperti ini. Itu yang membedakan. Kalau dia sisi kiri nilainya akan negatif, wilayah penolakannya ada di sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, maka wilayah penolakannya ada di sebelah kanan. Nilai T tabelnya positif. Terus kalau kita kembali ke materi, di materi ini hipotesisnya dia lebih kecil. Karena dia lebih kecil, maka dia uji sisi kiri. Karena dia uji sisi kiri, nilai T tabelnya nanti akan negatif. Nilai T tabel akan negatif. Ini dia. Nilai T tabelnya akan negatif, min T tabel dicari pada alfa dan DB. Alfanya tadi ada di langkah nomor 2, DB-nya N kurang 1. Nah, kalau di sini contohnya adalah N kurang 1 sama dengan 12 kurang 1. Ketemu 11. Kemudian dilihat di tabel T. Nah, ya teman-teman, nilai ini dilihat di tabel T. Seperti apa tabel T? Saya share lagi. Tabel T. Saya share screen saja. Tabel T juga sudah saya cantumkan di e-learning. Saya post di e-learning sebelumnya. Ini dia tabel T. Bisa dilihat teman-teman tabel T-nya? Halo? Ya, Pak. Ini tabel T-nya. Patokan mencari nilai tabel itu adalah berdasarkan taraf signifikansi sama derajat bebas. Taraf signifikansi kita itu adalah yang dipakai kalau dicontoh. Kalau dicontoh sini. Kalau dicontoh taraf signifikansinya 0,05. Ini ya, 0,05. Berarti di tabel kita ngelihatnya di 0,5. Ini dia. Terus setelah 0,05 kita patokannya adalah derajat bebas. Derajat bebas itu N kurang 1. N-nya 12 dikurangi 1 ketemunya 11. Kita kembali lihat ke sini. Di kolom 0,05 turun ke bawah di baris ke-11. Baris ke-11. Ini dia.
Berarti 0,05 alfa 0,05 sama DB 11 itu adalah 1,796. 1,796. Kita lagi lihat di sini 1,796. 1,796. Cuman kita tambahkan min di depannya karena dia uji sisi kiri. Uji sisi kiri. Karena HA-nya lebih kecil. Jadi pokoknya kalau HA lebih kecil itu berarti dia uji sisi kiri. Karena dia uji sisi kiri maka nilai tabelnya min 1,796. Jadi kemudian kita tuliskan dalam kriteria keputusan itu H0 ditolak jika T hitung lebih kecil dari min 1,796. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Kalau enggak jawab berarti paham. Ada yang ingin tanyakan? Ulang lagi Pak. Ulang dari yang mana? Yang tadi itu bingung Yang mana bingungnya? cara menentukan tabel itu Pak. Cara Menentukan nilai tabel. Oke, saya ulangi ya. Bagaimana cara mencari nilai tabel? Nilai tabel itu ditentukan berdasarkan alfa sama DB. Ya. Alfa dapatnya dari mana? Alfa atau taraf signifikansi ini dapatnya dari langkah nomor 2. Kalau di sini kita pakainya 0,05. Oke. Sampai sini paham? Paham? Nilai tabel. Nilai tabel. Bagaimana mencari nilai tabel? Nilai tabel patokannya itu mencari nilai tabel ada 2. Yang pertama itu adalah alfa atau taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang kita pakai kalau di contoh itu, contoh materi ya, 0,05. Kemudian yang kedua itu adalah DB. Bagaimana cara mencari DB? DB dicari dari N-1. N itu apa? Banyaknya data. Kalau di contoh materi itu N-nya banyaknya data ada 12. Dikurangi 1. 12 kurang 1 berapa? Ketemunya 11. Jadi mencari nilai tabel patokannya yang pertama adalah taraf signifikansi sama DB. Terus kemana kita? Kita lihat ke file tabel T. Oke. Yang mana dia file tabel T-nya? Sebentar, saya share lagi. Tabel T. Tabel T-nya yang ini. Oke. Tadi nilai tabel dicari patokannya 2. Yang pertama taraf signifikansi. Berapa taraf signifikansinya? 0,5. 0,05. Kita lihat di sini taraf signifikansi. 0,05. Oh, berarti dia 0,05 berarti yang ini. Sampai sini paham? Paham. Terus yang kedua, patokan yang kedua adalah derajat bebas. Bebas. Berapa derajat bebasnya kita? 11. 11. Mana angka 11? Kita turun ke bawah. Oh, di sini dia 11. Berarti berapa nilai tabelnya? Nilai tabelnya adalah yang ini. (1,796). Paham Pak, paham. Paham ya? Jadi saya kira dikaliin kemarin itu, Pak. Jangan lihatnya di tabel. Ya, 1,796. Makanya disebut nilai tabel. Kenapa disebut nilai tabel? Ngelihatnya di tabel. Tidak perlu dihitung. Ini cuma ngelihat di tabel. Gitu. Ada lagi? Yang lihat di tabel aja Pak. Ya, kalau nilai tabel. Kalau langkah apa namanya?
Langkah yang ketiga menentukan kriteria keputusan yang di tabel itu dia ngeliat di tabel. Ini. Jadi kemudian kita tulis H0 ditolak jika T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Nilai T tabelnya di sini min 1,79. Sampai sini ada pertanyaan? Kita belum bahas materi yang hari ini ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Ada lagi? Suara saya terdengar ya? Lagi sekali saya nanya Pak, Ya, boleh. Teman-teman gini ya. kalau itu Sebentar. lebih besar. Sebentar Mas Agus. Teman-teman, kalau teman-teman tidak paham, silahkan bertanya. Saya tidak paham, Pak. Ya, di bagian mana yang tidak paham? Tanyakan. Oke? Saya masih blank, Pak. Oke, blank. Blanknya di bagian mana? Kita tentukan dulu biar saya bisa jawab di bagian itu. Semuanya, Pak. Oke, semuanya tuh bagian mana yang mau dimulai? Jangan tidak bertanya kalau tidak paham. Ya, gimana? Bang? Nah, kalau kan itu yang lebih kecil tadi Pak, kalau sekarang yang lebih besar gimana caranya? Kalau Pak? lebih besar tinggal kita hilangkan tanda negatifnya. Contoh. Ya, contoh kita di materi itu ada yang lebih besar ya, di contoh nomor 2 kalau tidak salah ya. Contoh kasus nomor 2. Saya share screen. Sudah terlihat di kasus nomor 2. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, Pak. Ini konteksnya atau soalnya. Taraf signifikansinya yang dipakai 0,01. 0,01. Terus ini hipotesis berdasarkan soal. Nah, berdasarkan soal. Kalau saya baca ya, pemerintah suatu negara menyatakan bahwa harapan hidup warga negaranya meningkat menjadi lebih dari 70 tahun. Ini jadi petunjuk teman-teman ya. Petunjuk teman-teman untuk menentukan HA. Jadi soal itu pun harus kita cermati. Bagaimana caranya? Bentar. Di sini ada keterangan. Menjadi lebih dari 70 tahun. Lebih dari 70 tahun itu kemudian yang kita jadikan hipotesis alternatif ini. Mu lebih besar dari 70 tahun. Lebih dari 70 tahun. Di sini saya pakai tanda lebih. Jadi ada asal-usulnya kenapa di sini dia lebih besar. Kalau dia menggunakan lebih besar di hipotesis alternatifnya, maka dia disebut dengan uji hipotesis sisi kanan. Kalau tadi penjelasannya kenapa sisi kanan? Karena wilayah penolakannya ada di sebelah kanan. Oke, lebih besar. Terus bagaimana cara mencari nilai tabelnya? Cara mencari nilai tabelnya sama seperti tadi. Taraf signifikansi 0,01. N-nya ada 100 ya. N-nya sampel berjumlah 100. Berarti N-nya ada 100. Taraf signifikansinya 0,01. Saya share screen ulang.
Kalau yang di contoh kasus nomor 2 itu taraf signifikansinya 0,01. Terus N-nya atau banyaknya data itu ada 100. Berarti DB-nya adalah N kurang 1. Berapa N kurang 1? 99. Jadi nilai tabel akan kita lihat pada ini sama ini. Kita sekarang kembali ke tabel. Mana tabel T-nya? Ini tabel T-nya. Berapa taraf signifikansi yang kita pakai? 0,01. Ini dia 0,01. Oke, sampai sini paham? Paham ya. Terus DB. DB itu derajat bebas. Singkatan dari derajat bebas. Derajat bebasnya 99. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata dia ada di 99. Mana 99-nya? 99-nya yang ini. Berarti berapa nilai tabelnya? 2,365. Kita lihat di materi apakah sama 2365? 2365. Sama di materi juga 2365. Oke? Benar. Terus teman-teman tidak boleh salah dalam menuliskan notasinya. Di sini dia lebih besar, ya, di HA. HA mu lebih besar dari 70 tahun. Di kriteria keputusan juga seperti itu dia pakai. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari. Kalau di HA-nya lebih besar dari, maka di H0 kriterianya juga lebih besar dari. Kalau HA-nya lebih kecil, maka di kriteria keputusan ditolak jika lebih kecil dari. Nilai tabel. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Ya. Oke. Terus kalau perhitungan. Kalau perhitungan sama seperti kalau sampel tadi lebih sulit daripada yang ini. Kalau ini mudah. Kita tinggal masukkan, kita tulis dulu apa yang diketahui. N-nya ada 100, kemudian S-nya 89, kemudian rata-ratanya 71,8, kemudian mu O. Ini bacanya mu O. Mu 0, mu pada hipotesis 0. Apa maksudnya? Yang ini? Mu pada hipotesis 0. Mu pada hipotesis 0 itu kita naik ke atas. Ini hipotesis 0. Berapa mu pada hipotesis 0? Mu pada hipotesis 0 itu ini, 70. Sama Pak sama ini ya, sama yang di bawah. Ya, biasanya sama. Biasanya sama. Mu pada hipotesis 0. Kemudian setelah kita mengetahui angka-angka ini, tinggal kita lakukan perhitungan, masukkan ke dalam rumus. Ini yang diketahui, masukkan ke dalam rumus ini. X barnya ini, terus mu 0-nya 70, dan seterusnya ketemunya 2,0. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai langkah keempat ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Lanjut. Kita lanjut sedikit. Kemudian kalau sudah perhitungan, kita masuk ke keputusan dan kesimpulan.
keputusan. Keputusan itu H0 ditolak jika keputusannya adalah tergantung kriteria. Kalau di teman-teman sebelum membuat keputusan harus memperhatikan yang ini di kriteria keputusan. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari 2,365. Ini T hitungnya, T tabelnya 2,365. 2,365. Kalau seperti ini dia tandanya lebih besar atau lebih kecil? Ini ya, lebih kecil. 2,022 itu lebih kecil dari 2,365. Berarti sesuai tidak sama kriteria keputusan? Berarti tidak sesuai. Karena tidak sesuai berarti H0 ditolak. Kalau ditolak berarti H0 apa? Berarti bukan H0 ditolak, berarti H0 diterima. H0 diterima karena dihitung lebih kecil dari T tabel. Keputusan kesimpulannya itu keputusannya kesimpulan dari sini. Oke, itu yang keputusan sama kesimpulan. Ada pertanyaan? Kalau dari jawaban teman-teman yang sudah cukup bagus menjawab, itu Gilang udah bagus, Mas. Terus siapa lagi nih yang kelas 10? Agil sudah cukup bagus, kurang dikit karena kekeliru di ada beberapa hal. Itu yang keputusan sama kesimpulan. Ada pertanyaan? Pusing? Ayo silakan teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan. Saya Pak. Ya. Aziz ya. Yang nomor 4 tadi itu melakukan perhitungan gimana caranya Pak? Dari mana kita dapat? Bagaimana cara memperoleh perhitungan? Oke. Yang ini ya Mas ya? Ini ya, yang keempat ini. Ya Pak. Ya. Oke, saya tanya satu-satu ya. Kalau N sama dengan 100 dapatnya dari mana udah tahu? Aziz? Oh Aziz. Ya Pak. Yang N sama dengan 100 dapatnya dari mana sudah tahu? Yes. Dari taraf lebih besar itu Pak. Dari mana itu? Populasinya Pak. Sampelnya, banyaknya data. Nah, sampelnya Pak, sampel. Ya, jadi banyaknya data ada 100. Kemudian yang ini bacanya X bar. Dapatnya dari mana? Ada di soal. Ya, di soalnya disebutkan rata-rata 71,8. Rata-rata 71,8. Ini dia. Ya, kita harus tahu dulu nih nilai-nilai ini rata-rata. Terus simpangan baku 8,9. Jadi di soal ada disebutkan. Ya, terus sampelnya berjumlah 100. Kita tahu dulu itu, baru kita masukkan ke rumus. Ini rumusnya. Ini rumusnya, tinggal kita masukkan. X barnya berapa? X barnya yang ini 71,8. Kemudian mu 0, mu yang ada di hipotesis 0. 70, ini dia 70-nya. Masukkan ke sini. Kemudian simpangan bakunya 8,9. Masukkan ke sini. Terus N-nya ada 100.
100 diambil dari sini. Terus bagaimana cara menghitungnya? Tinggal kita pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Coba kita hidupkan lagi kalkulator. Yang jelas menghitungnya dengan kalkulator. Kalau teman-teman hanya lihat saja tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Teman-teman harus menggunakan kalkulator. Misalkan ini kalkulatornya ya. Dia ada dua bagian, penyebut sama pembilang. Karena dua bagian berarti nanti kita pisahkan ya. Bisa sekali jalan kalau dengan kalkulator kita awali dengan buka kurung. Di sini ada muncul buka kurung. Kelihatan teman-teman? Yes. Belum kelihatan, Pak. Apanya yang belum kelihatan? Kalkulatornya. Belum kelihatan ya? Ah, Sebentar, saya share kalkulator. Oke, sudah kelihatan sekarang? Sudah? udah, Pak. Udah. Nah, saya mulai dengan buka kurung. Di sini muncul buka kurung. Oke, masukkan angka 71,8. Terus kurangi 70, tutup kurung. Di sini ada muncul seperti ini. 71,8 kurang 70 dalam kurung. Kemudian pernya berarti bagi. Baginya berarti kita pakai buka kurung lagi. 8,9, masukkan angka 8,9. Kemudian per itu berarti bagi. Akar 100, mana tanda akar? Ini tanda akarnya. 100. Oh salah, sorry, saya ulangi. Ini beda kalkulator, beda cara perhitungannya. Buka kurung 71,8 dikurangi 70. Buka kurung 71,8 dikurangi 70. Tutup kurung dibagi buka kurung 8,9 dibagi 100 yang diakarkan. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ya jadi seperti itu. Terus kalau sudah, tinggal tekan enter. Enter. Ketemunya 2,022. Ketemunya yang ini. Nggak usah diambil semua angkanya, cukup ambil 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Ambil yang ini. 0,2022. Kalau sudah, tinggal kita cek di sini. Kita cek di contoh ini. Sama dengan yang kalkulator. Yang jelas dihitung, dimasukkan ke alat bantu perhitungan. Kalau dilihat tidak akan bisa ketemu. Gitu, Sis? Ya, Pak. Udah, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau saya teman-teman, saya suka dengan Excel karena Excel itu berapapun soal yang diberikan kita mudah mengerjakannya. Tinggal kita copy paste. Contoh, kalau saya kemarin yang latihan itu saya jawab seperti ini. Sudah kelihatan Excel yang saya share? Udah, Pak. Udah. Seperti ini. Nomor 1 ini jawabannya.
diketahui sekian, N sekian, C square sekian, dan seterusnya. Jadi ini yang nomor 2, ini hipotesis. Langkahnya ketemunya ini, dan seterusnya. Ini nanti saya share biar teman-teman bisa mengevaluasi jawaban teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita break dulu, nanti kita lanjut. Ini sampai jam berapa? Sudah habis ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jam saya sudah habis. Sebenarnya mau nyambung nanti, tapi mungkin teman-teman udah capek. Kita bisa lanjutkan kalau di jadwal, kita ketemunya lagi seminggu lagi. Seminggu lagi. Karena seminggu lagi materi yang hari ini belum sempat kita bahas, yang uji normalitas data. Yang uji normalitas data, saya minta teman-teman untuk mempelajarinya sendiri. Ya, ini dia materinya. Terus ada video contoh perhitungan yang ada di YouTube. Ini contoh video perhitungannya. Silakan ditonton. Perhitungannya pakai apa, Pak? Pakai Excel. Jadi teman-teman bisa coba praktik. Kalau sudah, nanti akan saya kasih tugas buat latihan di rumah. Dikerjakan dengan Excel. Oke? Oke, guys. Suka hitung-hitungan kan? Aziz, siapa lagi yang suka nih? Azizir Rahman. Azizir Rahim. Azizir Rahim bagus kan? Nilainya lumayan lah. Peluang untuk lulus. Jis, apa kemeresek tuh, Jis? Oke. Kak, ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Itu tadi jadi materi yang pertemuan hari ini silahkan dibaca. Ada video contoh perhitungan menggunakan Excel, silahkan ditonton. Kemudian besok insya Allah saya akan post di e-learning tugas latihan teman-teman menghitung normalitas data menggunakan Excel. Jadi nanti jawabannya dalam bentuk Excel, kemudian di-upload. Ingat, mengerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau teman-teman mengerjakannya, misalkan Agus Gunawan ini save as file punyanya Widya, saya tahu. Kalau Agus Gunawan ngambilnya dari filenya Widya Haitun Niswah. Jadi harus mengerjakan pakai laptop sendiri. Bagaimana kalau yang tidak punya laptop, Pak? Cari, pinjam laptop orang lain. Kalau teman nggak punya laptop, Pak, pergi ke rental. Kalau tidak ada juga, Pak, pakai HP. Di HP juga ada Excel, bisa pakai Excel yang itu. Ya, jadi tidak ada alasan tidak mengerjakan. Kalau yang kemarin di tugas yang kemarin itu yang belum mengumpulkan itu siapa namanya? Nurul Arda. Mana dia Nurul Arda nih? Ada nggak di sini? Oh, belum, enggak masuk deh. Oke, itu teman-teman silahkan dibaca materinya, ditonton videonya, tonton dulu 3 menit, baru subrek, kemudian jangan lupa like and comment. Oke, Pak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom chat di YouTube itu, atau bisa juga lewat WA. Tapi coba lewat YouTube biar latihan komen di YouTube. Ya. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Kita ketemu lagi minggu depan ya, hari Kamis besok kita libur. Biar Aziz Rahman tidak tambah keriting. Sampai ketemu minggu depan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, selalu jaga prokes, makan yang banyak, tidur yang banyak, jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.